Halo semuanya, perkenalkan saya Daniel Ciptadana dengan NIM 24130111021 dari kelas 3A dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ida Wayanjina Aiswarya dengan NIM 24130111027 dari kelas 3A. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang Fungsi parameter. saksikan video berikut. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kita selalu baik dan diberi kesehatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sebelumnya kita sudah mengenal dan mengetahui apa itu kurva, cara menggambar kurva, jenis-jenis kurva, ada kurva fungsi kuadrat, fungsi lingkaran, dan sebagainya. Nah, tapi pernah nggak sih kalian berpikir, apakah kurva lingkaran itu merupakan sebuah fungsi? Nah, kalau kita perhatikan persamaan lingkaran yaitu x kuadrat plus y kuadrat sama dengan kita akan mendapatkan gambar grafiknya seperti berikut. Nah, kita ingat lagi, syarat sebuah fungsi itu adalah setiap elemen di domainnya itu memiliki tepat satu kawan di domainnya. Nah, sekarang kita lihat di gambar lingkaran ini. X1 di sini itu ternyata memiliki dua kawan, yaitu Y1 dan Y2. Sehingga dalam persamaan ini, lingkaran itu bukan merupakan suatu fungsi. Tapi, apakah lingkaran itu benar-benar merupakan suatu fungsi dan kita tidak bisa membuat fungsi lingkaran? Nah, jawabannya adalah bisa. Secara singkatnya, kita akan bisa membentuk fungsi yaitu x sama dengan r cos t, y sama dengan r sin t dengan interval t lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 2pi. Nah, fungsi ini disebut sebagai fungsi parameter. Apa itu fungsi parameter? Nah, fungsi parameter adalah fungsi yang menyatakan koordinat x dan y sebagai fungsi dari suatu variabel lain yang disebut sebagai parameter. Dan secara umum, fungsi parameter ini memiliki bentuk x sama dengan ft, y sama dengan dt dengan t elemen interval i. Dan fungsi f dan fungsi y ini merupakan fungsi kontinu di i. Nah, seperti yang sudah tertera di PPT, t itu adalah parameter yaitu variabel bebas yang mengatur perubahan posisi titik. Nah, jika seperti tadi, t itu merupakan suatu sudut dari lingkaran, sehingga t ini itu yang akan menjadi variabel bebas yang mengatur perubahan posisi titik. Jika t ini semakin besar atau semakin mengecil, maka y dan x ini juga akan berubah posisinya seperti itu. Dan i itu adalah interval dari nilai parameternya. Dan setiap nilai t itu akan menghasilkan tepat satu titik x, y pada bidang kartesius. Nah, kemudian apa sih perbedaan antara fungsi parameter dengan fungsi kartesius biasanya? Nah, seperti yang kita sudah lihat dari bentuk umumnya saja, fungsi parameter itu bergantung pada t dari x atau y-nya. Yang kita lihat, kalau di lingkaran tadi, x itu bergantung pada t dan y itu bergantung pada t-nya juga. Sedangkan kalau fungsi kartesius biasanya, seperti bentuk umumnya yaitu y sama dengan fx, berarti y itu hanya bergantung pada x, tidak ada parameter lain. Nah, pertanyaannya, apakah kita bisa mengubah fungsi parameter ke fungsi kartesius biasa? Jawabannya adalah bisa, dengan cara mengeliminasi atau dengan cara mensubstitusi. Sebagai contoh, saya di sini memiliki fungsi parameter x sama dengan t dan y sama dengan t kuadrat. Nah, di sini kita tinggal substitusi saja x-nya, sehingga kita sudah ketahui x sama dengan t, sehingga t kuadrat itu adalah x kuadrat. Kita substitusi t kuadrat sama dengan x kuadrat itu ke y sama dengan t kuadrat, sehingga kita dapatkan y sama dengan x kuadrat. Nah, sekarang bagaimana cara kita menggambar fungsi parameter ini? Kita simak dulu. Nah, hal yang kita harus lakukan pertama adalah kita buat dulu tabel t, x, dan y-nya. Nah, ketika t-nya min 2, maka x-nya juga min 2. Ketika t-nya min 1, x-nya juga min 1, karena x itu sama dengan t. Sehingga kita bisa tulis bahwa x itu sama dengan t. Nah, kemudian y itu sama dengan t kuadrat, maka ketika t-nya min 2, y-nya adalah 4. Ketika t-nya min 1, y-nya adalah 1. Ketika t-nya 0, y-nya adalah 0. Begitupun juga dengan 1 dan 2. Sehingga y-nya di sini adalah 1 dan 4. Nah, sekarang kita tinggal gambarkan titik-titik yang sudah kita dapatkan ke dalam bidang kartesius.
kita akan mendapatkan suatu grafik seperti ini. Nah, ini kan sama dengan fungsi y sama x kuadrat, sehingga kita dapatkan fungsi parameter itu dapat diubah menjadi persamaan kartesius, di mana gambar fungsi parameter dan gambar grafik fungsi kartesius biasa itu tidak jauh berbeda dengan kedua fungsi tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke sikloid, di mana sikloid ini adalah kurva yang dihasilkan oleh lintasan satu titik pada keliling sebuah lingkaran yang menggelinding tanpa slip di atas garis lurus. Dan sikloid ini biasanya lebih banyak digunakan pada mekanika. Dan sikloid ini persamaan itu sangat rumit, sehingga kita menggunakan fungsi parameter yang lebih sederhana dan lebih mudah untuk menggambarkan sikloid ini. Di mana fungsi parameternya adalah x sama dengan r buka kurung theta min sin theta, dan y sama dengan r buka kurung 1 min cos theta, di mana r ini adalah jari-jari lingkaran seperti yang sudah tertera di depan, dan theta adalah sudut rotasi lingkaran dalam radian. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai turunan pertama fungsi parameter. Nah, berdasarkan teorema A, andaikan f dan g merupakan fungsi-fungsi dari t yang turunannya kontinu dan f aksen t itu tidak sama dengan 0 pada selang t lebih dari sama dengan a, alpha, kurang dari sama dengan beta, maka persamaan parameter x sama dengan ft dan y sama dengan gt mendefinisikan y sebagai fungsi dari x dan dy per dx itu sama dengan dy per dt dikali dt per dx. Nah, karena dx per dt itu tidak boleh sama dengan 0, maka kita ubah menjadi operasi pembagian, makanya akan menghasilkan dy per dt per dx per dt. Oke, agar kita lebih paham dengan materi turunan pertama fungsi parameter ini, kita akan lanjut ke contoh soal langsung. Nah, contoh soalnya yaitu tentukan kemiringan garis singgung untuk t sama dengan 2 dari fungsi parameter berikut. X sama dengan t pangkat 3 per 2 dan y sama dengan t kuadrat per 2t plus 1. Nah, jadi kita akan menurunkan satu-satu. Nah, kita akan turunkan dx per x terhadap t terlebih dahulu. Nah, kita tahu bahwa x-nya itu sama dengan t pangkat 3 per 2. Nah, kita turunkan terhadap t, maka akan mendapatkan 3t kuadrat per 2. Nah, setelah itu kita akan turunkan dy per dt, y terhadap t-nya. Nah, kita sudah tahu bahwa y-nya itu sama dengan t kuadrat per 2t plus 1. Nah, kita akan gunakan aturan hasil bagi untuk mencari dy per dt-nya. Nah, rumusnya itu adalah U per V aksen sama dengan U aksen dikali V dikurang U dikali V aksen per V kuadrat. Nah, kita misalkan U itu sama dengan T kuadrat, maka U aksennya sama dengan 2T. Nah, setelah itu kita misalkan V-nya itu sama dengan 2T plus 1, maka V aksennya sama dengan 2. Nah, setelah itu kita masukkan ke rumusnya. Jadi, nanti dy per dt akan menjadi 2T buka kurung 2t plus 1 tutup kurung dikurang t kuadrat dikali 2 per buka kurung 2t plus 1 tutup kurung kuadrat. Nah, kita operasikan, maka akan mendapatkan 2t kuadrat ditambah 2t per buka kurung 2t tambah 1 tutup kurung kuadrat. Nah, setelah kita mendapatkan dy per dt dan dx per dt, kita bisa mencari dy per dx-nya. Nah, kita substitusi dy per dx dan dx per dt-nya, maka akan menjadi 2t kuadrat ditambah 2t per buka kurung 2t tambah 1 tutup kurung kuadrat per 3t kuadrat per 2. Nah, kita operasikan, maka kita akan mendapatkan dy per dx itu sama dengan 4 buka kurung t tambah 1 tutup kurung per 3t buka kurung 2t plus 1 tutup kurung kuadrat. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan dy per dx-nya. Nah, sekarang kita substitusi nilai t-nya yaitu 2, maka akan mendapatkan nilai 2 per 25. Nah, kemiringan dari singgung kurva parametrik pada titik yang bersesuaian dengan t sama dengan 2 adalah 2 per 25.
Oke, selanjutnya yaitu turunan kedua fungsi parameter. Nah, turunan kedua fungsi parameter digunakan untuk menentukan kecukupan kurva seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, rumusnya adalah d kuadrat y per dx kuadrat itu sama dengan turunan dy per dx terhadap dt per turunan x terhadap dt, dengan dx per dt-nya tidak sama dengan 0. Nah, agar lebih paham, kita langsung ke contoh soal. Nah, contoh soalnya itu tentukan kecukupan kurva di t sama dengan 2 dari fungsi parameter berikut. X sama dengan t pangkat 3 dan y sama dengan 2t kuadrat per 3. Oke, sama seperti sebelumnya, kita akan mencari satu-satu turunannya terlebih dahulu. Nah, kita cari turunan x terhadap t terlebih dahulu. Nah, kita tahu bahwa x-nya itu sama dengan t pangkat 3. Nah, kita turunkan terhadap t, maka kita akan mendapatkan 3t kuadrat. Nah, setelah itu kita mencari turunan y terhadap t. Nah, kita tahu bahwa y-nya itu sama dengan 2t kuadrat per 3. Nah, kita turunkan terhadap t, maka akan mendapatkan 4t per 3. Nah, setelah kita mendapatkan turunan x terhadap t dan juga turunan y terhadap t, kita bisa mencari dy per dx-nya. Kita tinggal substitusi dy per dt dan dx per dt-nya, maka akan mendapatkan nilai dy per dx yaitu 4 per 9t. Nah, setelah kita mendapatkan dy per dx, kita akan turunkan lagi terhadap t per dx per dt. Nah, kita substitusi dy per dx-nya dan juga dx per dt-nya, maka setelah itu kita operasikan, maka akan mendapatkan nilainya itu negatif 4 per 27 t pangkat 4. Nah, setelah kita mendapatkan turunan kedua terhadap dan turunan kedua y terhadap x, kita akan substitusi nilai t-nya. Nah, t-nya itu sama dengan 2. Nah, kita akan substitusi, kita masukkan nilai t-nya. Nah, setelah kita masukkan, kita operasikan, lalu kita akan mendapatkan nilainya yaitu negatif 4 per 432. Nah, kita sederhanakan menjadi negatif 1 per 108. Nah, karena turunan kedua bernilai negatif, maka kurva cekungnya itu cekungnya ke bawah pada titik yang bersesuaian dengan t sama dengan 2. Oke, demikian penjelasan dari kami berdua mengenai fungsi parameter. Semoga penjelasan kami bermanfaat bagi kalian semua, dan jika ada salah kata kami mohon maaf, dan see you next time.